Oke, baik. Selamat malam Pak Mole di NTT. Gimana kabarnya di sana? Oh, oke, baik. Eh, Sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Coaching adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, menemukan langkah-langkah terbaik dan sumber daya yang diperlukan. Saya yakin Bapak sudah siap ya. Kalau skalanya 1 sampai 10, kesiapan Bapak di angka berapa, Pak? Wah, terima kasih Bapak. Saya sangat menghargai keseriusan Bapak untuk belajar. Kita masuk kepada pertanyaan-pertanyaan yang akan melatih kita untuk benchmarking, untuk mengembangkan skill kita, mengembangkan skill dan attitude kita, Pak. Jadi dengan kita melatih kemampuan skill dan attitude kita, kita berharap makin cerdas dan makin tajam gitu ya. Jadi benchmarking ini sangat penting. Pertanyaan pertama ya Pak, di akhir sesi coaching ini apa tujuan yang Bapak ingin capai? Oh, oke. Bapak ingin lebih paham tentang benchmarking gitu ya Pak. Eh, yang Bapak paham sendiri, boleh nggak Bapak ceritakan sejauh ini? Yang Bapak paham apa saja coba? Ya. Oh, oke. Oke. Nggak ada masalah karena kita juga sedang baru mempelajarinya ya. Oke. Nah, Bapak ingin mempelajari lebih jauh tentang benchmarking untuk menilai skill dan attitude gitu ya, Pak? Gitu. Menurut Bapak, mengapa kita perlu tahu benchmarking? Bagus? Oke. Jadi ini justru supaya klien bisa nyaman dengan kita. Begitukah, Pak? Nah, berarti kita harus skillful dan sikap kita harus tepat, gitu. Menurut Bapak nih, dari 14 skill yang kita pelajari, 13 kita sudah pahami betul ya. Eh, Skill-skill mana yang menurut Bapak perlu tingkatkan dan perlu dievaluasi kemampuannya? Ya, ya, oke. Oh, wow. Itu memang bagian-bagian yang nggak mudah ya, Pak. Kalau menurut Bapak, supaya suasana itu enak, nyaman, perul kita sama dengan perul klien. Nah, ini nih pertanyaannya. Apa yang harus kita jaga?
apa yang harus kita jaga supaya nyambung gitu, Pak. Menurut Bapak apa? Ya, oh, ya. Berarti Bapak harus menjaga suasana hati Bapak. Tapi kalau suasana hati klien gimana? Bagaimana menghubungkannya? Menghubungkannya gimana, Pak? Supaya suasana hati Bapak cocok dengan suasana hati klien. Ya, oh, oke, oke. Apa yang Bapak pahami tentang pentingnya membangun suasana, Pak? Kenapa kita penting membangun suasana yang cocok? Menurut Bapak, apa gunanya itu? Oh, oke. Bapak masih ingat nggak kalau membangun suasana ada dibutuhkan beberapa sub skill. Bapak masih ingat apa saja Pak sub skillnya? Ada 8. Nah, boleh boleh disebutkan Pak? Putus-putus Pak, suaranya nggak kedengeran. Oh, oke, bagus. Ya, oke. Nah, eh, ini kan juga tidak mudah ya Pak ya, seperti suasana bertingkat, suasana gabungan, melambangkan suasana. Eh, pada saat kapan Bapak membutuhkan sub skill ini Pak? Saat kapan Bapak membutuhkan sub skill ini? Oh, oke. Bapak tadi juga mengatakan membangun habit ya Pak, ya kan? Bapak mengatakan skill membangun habit. Itu membangun habit itu ada 4 macam. Bapak masih ingat apa saja? Membangun habit apa saja, Pak? Ya, ya. Habit laku, habit pikir, habit rasa, habit ucap, gitu ya, Pak? Ada 4. Nah, eh, pertanyaan saya, membangun ini kan membangun habit klien, ya, Pak? Membangun habit klien. Kapan Bapak harus bertanya hal ini? Kapan itu? Kalau klien dalam suasana apa, Pak? Putus-putus ya, Pak. Bapak putus-putus.
Bapak, Bapak boleh lebih dekat nggak ke ininya? Nggak kedengeran. Coba Bapak ulang, kurang jelas, Pak. Oh, oke. Kemudian skill mengelola produktivitas. Jadi mengelola produktivitas artinya adalah kita menolong klien supaya dia lebih produktif. Bapak masih ingat sub skill apa saja di sana? Sub skill apa saja, Pak? Ya, masih ingat, Pak? Jarang jarang dipakai atau sering dipakai? Mengefektifkan PDCA, optimalisasi langkah lewat konsep Pareto, eh, lalu eliminasi pemborosan dan penambahan nilai. Penambahan nilai. Nah, ini kan skill ya Pak ya, skill. Nah, menurut Bapak, ini kita kan benchmarking. Eh, Bapak kan harus menilai diri sendiri dari mengelola suasana, membangun habit, mengelola produktivitas. Mana yang paling sulit ini Pak? Atau sulit semua? Ya Pak? Oh, oke, oke. Tapi saya sangat menghargai usaha Bapak untuk belajar, belajar. Nah, kalau dalam mengelola strategi, Pak, Bapak masih ingat ada berapa sub skill di sana? Betul. Mantap, Bapak. Apa saja itu? SWOT. Analisa SWOT ya, Pak. Oke. Apa yang Bapak paham tentang analisa SWOT? Apa yang Bapak pahami dengan analisa SWOT? SWOT itu singkatan dari apa? Oh, ya kepanjangan ya. Jadi kalau analisa SWOT adalah analisa kekuatan, strength, W kelemahan, eh, lalu O adalah kesempatan, dan T adalah tantangan. Jadi menganalisa kekuatan, kelemahan, eh, peluang, dan tantangan. Jadi kalau kita mau menganalisa strategi, kita harus menganalisa SWOT, eh, menganalisa kekuatan kita apa, kelemahan kita, peluangnya apa, tantangannya apa. Sejauh ini, Bapak bisa bikin dalam kalimat sendiri, analisa SWOT itu apa, Pak? Oke, mantap. Nah, kalau Bapak bicara dengan klien, SWOT itu dipakai sebagai alat untuk membedah apa? Membedah apa, Pak? Ya, jadi pisau SWOT, kalau Bapak bertemu dengan klien, Bapak akan membedah apanya klien.
Ya, ya, betul, bagus. Bapak pinter. Ya, Bapak pinter. Mantap. Hmm. Lalu setelah analisa SWOT, apalagi Pak di strategi? Analisa apa lagi? Bagus. Apa yang Bapak pahami dengan analisa dampak? Ya. Oh, ya, bagus. Bagus. Lalu yang ketiga adalah mengembangkan strategi ya, langkah. Oke, sejauh ini kita sudah bahas skill mengelola suasana, skill membangun habit, mengelola produktivitas, dan mengelola strategi. Gimana Pak? Pemahaman Bapak sudah makin naik akan skill ini? Mau coba latihan? Oh, oke. Kalau Bapak menilai diri sendiri, benchmarking ini ya, skill Bapak dalam membangun habit, habit laku, pikir, rasa, ucap, Bapak nilainya berapa? Kalau 1 sampai 10, Bapak di angka berapa? Kemampuan Bapak menilai, kemampuan Bapak melakukan pertanyaan untuk membangun habit klien. Nilai berapa? Berapa? Nilai Bapak berapa? Wow. Kalau mengelola produktivitas, keterampilan Bapak bertanya tentang mengelola produktivitas, Bapak nilai keterampilannya berapa? Wow, udah 9. Kalau mengelola suasana, berarti kemampuan Bapak mengkalibrasi, memperkuat suasana, membangun, bertanya tentang suasana bertingkat, suasana gabungan, dan mencari, menanya klien tentang bagaimana melambangkan suasana hatinya. Skill Bapak itu nilainya berapa? Wah, tinggi juga ya. Mengelola strategi, wah, kalau udah 9 udah keren dong, ya kan? Sudah tinggi. Nah, sekarang kita masuk kepada attitude, kepada sikap ya Pak. Oke, Bapak masih ingat, kalau mendukung itu sikapnya apa ya Pak? Bapak masih ingat nggak? Peduli. Nah, kalau mendengarkan sikapnya apa? Apa buk? Ya Pak, hadir. Kalau bertanya, sikap kita apa? Bagus. Kalau membangun habit, sikap kita apa Pak? Dimulai dengan kata D. Dimulai dengan kata D. Disiplin. Disiplin. Ya, oke. Sekarang sekarang kita latihan membangun sikap ya, Pak ya. Oke. Nah, eh,
Bapak dalam mencapai tujuan tadi memahami memahami semua benchmarking skill dan attitude ini, ya. Bapak kalau paham itu, eh, Bapak bisa membayangkan diri Bapak berada di suasana apa? Ya, sekali lagi pertanyaan sana ya. Pertanyaan saya Pak Mole ya. Bapak, Bapak dalam belajar tentang benchmarking skill dan attitude, Bapak bisa nggak membayangkan diri Bapak sedang berada di suasana apa? Sekarang kita kayak gini. Oh, suasana anak bagus dong. Oh gitu. Coba, bagaimana Bapak menunjukkan rasa senang Bapak? Ah, mana senyum Bapak? Mana senyum Bapak serius amat? Hah? Oke. Eh, Bapak bisa bisa mengakses suasana itu sekarang nggak? Senyum itu lebih dibuat lebih lebih renyah. Coba Bapak tertawa sekencang-kencangnya, seluas-luasnya. Bisa bisa dibuat lebih kuat lagi nggak? Ketawanya coba Bapak terbahak-bahak. Coba di situ. Oh, gitu ya. Oke. Apa yang Bapak harapkan ketika Bapak berada di suasana terbahak-bahak? Apa yang Bapak harapkan? Ya, untuk diri Bapak. Dengan Bapak tertawa, apa yang Bapak harapkan? Oh, gitu ya. Oke. Nah, eh, Bapak kan sendiri ini di puskesmas ya, Pak? Betul? Di ini di luar ya. Bapak sendiri ini ya. Oke. Bapak coba Bapak gambarkan suasana atau perumpamaan apa suasana di tempat Bapak. Coba Bapak gambarkan. Mau lewat lagu boleh, mau lewat puisi boleh, coba. Oh gitu ya. Eh, kalau dia lagu sepi seperti itu, kira-kira lagunya kayak apa? Coba Bapak nyanyi. Coba Bapak nyanyi. Kok lagunya mengheningkan cipta? Hmm, ya, banyak nyamuk. Oh, banyak nyamuk di sana. Oh, gitu ya. Oke, sekarang gini, supaya Bapak senang dalam belajar malam ini, ngobrol dengan saya, gitu ya. Eh, suasana apa lagi yang Bapak perlukan selain mengheningkan cipta? Suasana apa lagi yang Bapak mau ciptakan supaya Bapak senang bicara dengan saya malam ini? Oh, coba lagunya kayak apa tuh kalau lagu tenang? Oh, tenang bersama Yesus gitu?
Bapak kan orang gereja, frater. Banyak nyanyi kan? Hmm? Nah, kalau Bapak menggabungkan suasana eh, apa tadi heningkan cipta dan tenang, apa yang akan terjadi? Kenapa, Pak? Oh, jauh lebih tenang lagi. Oke, baik. Nah, eh, tadi Bapak tujuannya adalah supaya lebih paham benchmarking skill suasana. Ya kan, Pak? Skill dan attitude. Nah, menurut Bapak, attitude apa yang Bapak akan kembangkan? Yang akan Bapak kembangkan? Dari 14 itu attitude. Mana yang Bapak masih akan kembangkan? eh, apa namanya, hadirkah atau penasarankah atau disiplinkah gitu. Yang mana yang Bapak ingin kembangkan? Putus-putus Pak, kurang jelas suaranya. Ya, oh, oh gitu. Eh, Bagaimana ya cara mengembangkan sikap peduli gitu ya? Apakah saya sudah peduli? Apakah saya orang tipe yang penasaran? Apakah saya punya sikap begitu? Begitukah? Oh, menurut Bapak ini, nanti saya kasih pendapat saya sendiri. Menurut Bapak, nilai sikap kepedulian Bapak, termasuk kita di kelompok, Bapak nilainya berapa, Pak? Ya, 7,5. Berapa, Pak? Oh, masih 5. Oh, gitu ya. Oh, oke. Bapak orang yang rendah hati ya. Oh, sebagai frater, Bapak kan guru untuk sekolah seminari. Gimana ya caranya untuk mengembangkan kepedulian lebih jelas, langsung dirasa oleh mahasiswa atau dirasa kita teman-teman satu angkatan di GCIC. Kira-kira apa yang kita bisa lakukannya? Caranya gimana? Oke, ya kalau udah dengar, oh oke, oh oke. Berkaitan dengan penasaran, berkaitan dengan penasaran. Bagaimana melatih sikap Bapak supaya menjadi seorang yang penasaran? Adakah cara? Hmm.
Iya. Oh, menurut Bapak, Bapak tipe orang yang penasaran kah atau enggak? Oh, nilai Bapak berapa? Dari 0 sampai 10? Masih 5. Oh, Bapak ingin angka berapa? Oke, gimana caranya supaya naiknya dengan cepat? Supaya jadi 7 dan 8. Adakah cara yang efektif? Penasaran itu dibangun dengan cara apa? Heeh, dengan, ya, 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 bagus Pak, bagus. Pak Mole itu saya sangat hargai karena Pak Mole seorang yang sebenarnya peduli. Kalau menurut saya Pak Mole itu nilainya bukan 5, malah 8, Bapak. Itu saya lihat kalau ada kita di kelompok. Bapak selalu kasih pendapat, Bapak mau belajar gitu ya, bahkan mau berbagi. Kadang-kadang aku masih ingat waktu saya kesulitan membuat laporan ASN, Pak Mole bilang, difoto aja. Jadi kita nggak usah bolak-balik gitu. Saya pikir ini cara jitu Pak Mole nih. Itu karena Bapak peduli. Ya, jadi nilai Bapak bukan 5 sebenarnya. Menurut saya Bapak di angka 8. Mana senyumnya? Serius amat? Ya, puji Tuhan, angka Bapak sebenarnya tinggi. Nah, tapi Bapak juga sebenarnya orang yang penasaran. Malam-malam begini, Bapak cari WiFi yang harus keluar dari asrama gitu ya, Pak? Berapa jauh ini? Ya, tapi berapa orang dari angkatan Bapak yang melakukan seperti Bapak? Ibu Elizabeth melakukan nggak? No. Si Hugo melakukan nggak? No. Hanya Bapak kan? Hanya Bapak kan? Betul? Hmm. Bapak semangat belajarnya Bapak tinggi sekali loh. Iya, salut sama Bapak. Oke, baik. Ini kita sudah di menit ke-34. Uh, bagian saya terakhir nih. Coba Bapak uh, summary-kan atau buat kesimpulan. uh, Bapak kan ingin meningkatkan pemahaman tentang benchmarking, menilai skill dan attitude. Coba Bapak bikin dalam kalimat sendiri. Apa yang Bapak sudah pahami dari percakapan kita malam ini? Ya, bagus, bagus,
Ya, bagus. Ya, oke. Nah, kalau menurut Bapak, nilai Bapak tentang membenchmark, menilai skill dan attitude Bapak sekarang sudah lebih tajamkah? Berapa Bapak nilai diri Bapak? Pemahaman Bapak tadi. Udah bisa kali nilai berapa? Ah, puji Tuhan. Bapak orang yang cerdas dan Bapak orang yang pembelajar yang sangat tinggi. Jempol buat Bapak. Saya salut dengan Bapak. Oke. Nah, kita udah mau selesai, tapi Bapak coba kasih feedback ke saya, Pak. Oke. Oh, ekspresi. Oh, baik, baik. Malam ini Bapak tidak melihat saya berekspresi ya. Oh, oh gitu ya. Terima kasih untuk feedbacknya. Ya, saya sebenarnya kalau ngajar sangat ekspresif. Cuman memang kondisinya nih malam ini nggak terlalu enak. Kalau di laptop pasti terasa, pasti terasa. Kita memang baru kali ini latihan bersama ya Pak Mole ya. Mungkin Bapak pun belum terlalu kenal saya. Terima kasih untuk percakapan kita malam ini. Semoga ada gunanya. Ya, sampai bertemu di lain kesempatan. Selamat malam, Pak Hugo. Ya, bye-bye. Oke. Pak Hugo, ya, Pak.